Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pandemi COVID-19 membuat ekonomi kita terpuruk. Terutama itu dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Nah, dalam hal ini pemerintah juga menyadari. Sehingga anggaran-anggaran pemerintah, apakah itu dari APBN ataupun juga APBD, sebagian dialihkan untuk penanganan COVID-19 ini. Yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah bantuan sosial, baik yang bersumber dari pusat ataupun dari daerah. Kita sebagai umat Islam, sebentar lagi akan ada momentum ibadah maliyah bagi umat Islam, yaitu mengeluarkan sebagian rizki dengan berkurban. Berkurban adalah ibadah maliyah yang menurut saya itu adalah cukup besar nominalnya jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah maliyah yang lain. Kalau ibadah maliyah yang lain mungkin ya tidak sebesar kurban, tapi berkurban itu adalah yang lumayan besar lah. Di atas infak biasa misalkan di masjid, di atas sedekah biasa, kemudian di atas zakat fitrah jauh. Bahkan zakat harta pun biasanya orang yang mengeluarkan zakat setelah nisab kurang dari nominal kurban itu. Jadi ibadah kurban itu adalah ibadah yang besar secara nominal. Jadi jika itu dikumulatif dengan umat Islam yang lain, itu menjadi sesuatu yang besar. Nah, sekarang persoalannya adalah di sisi lain umat Islam pada khususnya dan rakyat Indonesia itu sedang membutuhkan sesuatu yang bersifat kebutuhan pokok. Kalau ditanya ke masyarakat, silakan Anda tanya langsung. Saat ini kalau seandainya diberi, itu lebih bahagia diberi sembako atau lebih bahagia diberi daging dengan nominal uang yang sama misalkan. Contohnya misalkan apakah pilih daging setengah kilo atau pilih beras 5 kilo. Nah, kebanyakan dari masyarakat memilih beras 5 kilo ketimbang diberi daging. Karena yang dibutuhkan mereka saat ini adalah kebutuhan pokok. Saudara sekalian, saya sudah mewawancara beberapa orang yang kebetulan ketemu. Saya tanya bertalian dengan ini, apakah mereka butuh daging atau butuh beras dengan harga yang sama? Bagaimana jawaban mereka? Ini liputannya, saksikan. Pawan, kamari corona kumaha ekonomi Pawan? Susah ayeuna mah ekonomi ayeuna mah. Susah Ripuh itu. Kapan aya panitia kurban? Ada. Mending kene di pasihan daging kurban setengah kilo atau mending beas 5 kilo? Mending beas 5 kilo. Mending beas 5 kilo. Corona kamari kumaha Kang? Ekonomi Para ekonomi mah 3 bulan bukan orang sorangan mah. 3 bulan kasiksa bukan bisa dahar unggul. terus ayeuna kan kurban sagedeng deui ya. Mending kene diberi daging kurban setengah kilo mending beas 5 kilo. Mending beas we. Rata kabeh asal. Sarua. Padahal daging makan ngeuna. Tutup gitu anger tanpa eueuh beas mah. Mending kene ridho kene beas jadilah. Bu, mending mana Bu? Dua nana? Atuh daging jeung beas. Jadi nya dagingnya beas gitu? Oh, iya solusi ada yang ke panitia kurbannya dagingnya beas wayah udah dibagi ya. Itulah saudara sekalian, umat Islam sebagian inginnya seperti itu. Bahwasanya untuk saat ini masyarakat lebih membutuhkan kebutuhan pokok ketimbang kebutuhan yang bersifat mewah. Untuk saat ini sepertinya sedekah atau sodakoh itu akan lebih utama ketimbang kita berkurban. Contohnya begini, dalam satu tempat aja, dalam satu kampung ada 4 orang yang bersedekah dengan nominal sebesar nominal kurban 3 juta minimal. 3 juta kali 4 itu sudah 12 juta. Itu sudah kurang lebih itu sudah 1 ton beras.
itu sudah lumayan besar untuk dibagikan ke masyarakat, terutama fakir miskin di tempat itu akan bahagia sekali bagi mereka. Nah sekarang kurban itu kan selain secara ritual kita urusan ibadah, itu juga kan harus diperhatikan juga unsur kemanfaatannya. Kurban itu memang bermanfaat. Orang yang tadinya tidak merasakan daging menjadi merasakan daging. Cuman dalam kondisi tertentu ada yang lebih penting. Seperti sekarang ini. Sekarang ini yang lebih penting adalah kebutuhan pokok. Seperti itu. Saudara sekalian, bertalian dengan ini, kita bisa memikirkan ulang. Bertalian dengan kurban dan sedekah pada masa pandemi ini. Yang harus dipikirkan ulang oleh semuanya. Siapa semuanya itu? Yang pertama adalah orang yang berkurban itu sendiri, shahibul kurban. Kemudian panitia kurban. Yang kedua sebagai marketing kurban, yang ngajak kurban. Dan ketiga ulama. Ulama itu yang memiliki kewenangan dalam menentukan hukum-hukum ibadah maliyah. Di sini perlu didiskusikan, perlu dipikirkan ulang untuk saat ini. Apakah kurban ataukah sedekah? Salah satunya Ormas Islam Muhammadiyah telah mengeluarkan surat edaran bahwasanya untuk saat ini pada masa COVID-19 ini, untuk saat ini lebih utama sedekah ketimbang kurban. Tetapi tidak melarang apabila ada yang tetap melaksanakan kurban. Dan hebatnya lagi, ya sedekah, ya kurban. Itu luar biasa lagi kalau seperti itu. Nah, tetapi kalau harus memilih salah satu, sepertinya akan lebih utama bersedekah, membagikan yang lebih maslahat bagi masyarakat. Menurut saya, tugas ulama saat ini bantu pemerintah. Pemerintah saat ini sedang menolong masyarakat dengan bansos. Karena mungkin anggarannya kurang besar, ya masyarakat juga mendapatkannya kecil juga. Itu tidak besar juga. Nah, cobalah di sini dengan ibadah maliyah umat Islam dibantu. Ulama bagaimana mengarahkan masyarakatnya untuk ke arah sana. Kan kalau kemarin berhasil tuh, tatkala ulama itu membantu pemerintah untuk masyarakat tidak keluar, sehingga sholat berjamaah di masjid pun dilaksanakan di rumah. Ulama membantu pemerintah dengan mengeluarkan fatwa, itu kan berhasil. Coba saat ini, bantu masyarakat kecil tuh, yang mereka membutuhkan bahan pokok, sementara di sisi lain seorang umat Islam mau berkurban, dengan fatwa para ulama, mungkin bisa berubah si sohibul kurban itu. Yang tadinya mau berkurban, bisa menjadi sodakoh dengan sembako gitu. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Itu membantu pemerintah seperti itu. Intinya bukan membantu pemerintah, tapi membantu saudara-saudara kita sebetulnya. Ini tugas ulama, masa nggak bisa? Nah, orang tidak akan bisa berubah dalam niatnya berkurban apabila sohibul kurban itu memiliki dua pandangan ini. Yang pertama, apabila kita ibadah maliyah dengan kurban, kemudian kita salah satunya ada mengharapkan bagiannya, karena kan ibadah kurban itu si sohibul kurban memiliki hak untuk mendapatkan dagingnya maksimal sepertiga kan. Nah, apabila orang yang mau berkurban itu salah satu motivasinya juga selain ibadah itu adalah ingin mengharapkan bagiannya, nah secara otomatis apabila niat seperti ini, mereka nggak akan bisa mengganti niatnya dengan sodakoh. Nggak akan bisa, karena sodakoh itu kan nggak ada bagian. Nggak bisa kita sodakoh 3 juta, ada bagian kita diambil 1 juta lagi, nggak bisa kan. Nah, apabila niatnya seperti itu calon yang ibadah kurban sekarang nggak bisa berubah menjadi sedekah. Kemudian yang kedua, dalam doktrin kurban itu kita sering dengar dari dulu, bahwa binatang yang disembelih itu, binatang kurban itu akan menjadi tunggangan kita, itu akan menjadi kendaraan kita nanti menyeberang Shirathul Mustaqim. Nah, apabila niat berkurban salah satunya adalah motivasinya pahalanya yang seperti itu, ya otomatis nggak akan bisa diganti dengan sedekah. Mereka nggak akan mau mengganti
kurban dengan sedekah. Karena salah satunya diantaranya adalah unsur pahalanya itu yang seperti tadi. Nah, apabila salah satu dari kedua unsur ini ada pada calon yang akan kurban, itu niscaya nggak akan bisa berubah niat untuk berkurbannya, diganti menjadi sodako. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Astrum minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.